Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu pengelola dana BOSP di Satuan Pendidikan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan CMS bagi satuan pendidikan. Jadi kenapa CMS ini sangat diperlukan bagi satuan pendidikan? Yang pertama yaitu terkait dengan plan dana BOSP yang masuk. Nah, biasanya nih Bapak Ibu kalau di sekolah ketika kita ingin mengetahui apakah dana BOS kita itu telah masuk di rekening sekolah, itu biasanya kita melihat di portal lapor BOS atau BOS Kemdikbud. Walaupun sudah terbit SP2D-nya, terkadang merasa belum puas gitu ketika belum terlihat oleh kita bahwa dana BOS-nya itu telah masuk ke dalam rekening. Jadi, apalagi kalau jarak antara sekolah dengan banknya itu sangat jauh ya. Nah, ini akan membutuhkan waktu yang sangat lama hanya untuk melakukan pengecekan saja. Kemudian yang kedua, itu terkait dengan belanja Sipla. Nah, biasanya ketika kita belanja Sipla, akan dikenakan biaya admin. Dan walaupun kita mungkin anggaplah tidak melakukan pembayaran admin, ya biasanya kita akan belanja Sipla mungkin melewati cash atau transfer, tapi kebanyakan transfer pasti dikenakan admin antar bank gitu ya. Dan sekarang ini sudah ada mitra Sipla yang bekerjasama dengan CMS khususnya untuk di Kabupaten Kampar. Kemudian terkait dengan pembayaran listrik, ya biasanya yang dulunya kita membayar listrik harus ke toko atau ada BRI-Link, kemudian juga toko-toko jual pulsa. Nah, kita membayar listriknya biasa lewat sana gitu ya. Dan sekarang ini cukup menggunakan laptop saja Bapak Ibu itu sudah bisa melakukan pembayaran listrik, baik itu bulanan ataupun yang token. Kemudian terkait pembayaran honorium juga, ya biasanya honorium itu kita berikan secara cash. Dengan adanya CMS ini kita bisa memberikannya langsung ke rekening honorium kita yang ada di sekolah, baik itu guru ataupun tenaga kependidikan. Seluruh non tunai ini bisa kita lakukan melalui CMS, apalagi pengecekan dana BOS. Jadi saya akan memperkenalkan apa yang dimaksud dengan CMS Bank. CMS atau dikenal dengan Cash Management System adalah layanan perbankan digital yang memudahkan pihak sekolah dalam mengelola keuangan secara mandiri dan real time melalui internet. Layanan ini sangat bermanfaat untuk mendukung pengelolaan dana bantuan operasional satuan pendidikan atau kita kenal dengan BOSP. Karena menyediakan fitur-fitur seperti transfer dana, pembayaran honor, pembelian kebutuhan operasional, serta pengaturan arus kas secara efisien dan transparan. Jadi Bapak Ibu di sekolah, kita cukup menggunakan laptop saja, melakukan apapun transaksi, apalagi transaksi non-tunai, ini bisa kita lakukan melalui portal CMS. Oke, ini salah satu mitra Sipla yang bekerjasama dengan CMS BRK Syariah Bapak Ibu. Jadi kalian kalau di Kabupaten Kampar atau di Provinsi Riau itu umumnya dana BOS masuk melalui rekening BRK. Nah, dengan adanya CMS dari BRK, ini kita bisa melakukan pembayaran Sipla. Salah satu mitranya adalah Toko Ladang. Dan kita tidak perlu lagi repot-repot harus transfer uang yang dikenakan biaya admin. Ini contohnya di sekolah saya melakukan pembelanjaan di Sipla. Kita terima dulu kan berita acara serah terima barang. Setelah barang itu kita peroleh baru kita bayar. Nah, untuk melakukan pembayaran, ini contoh platformnya BRK Syariah Bapak Ibu. Jadi setelah kita mendaftar CMS kita di BRK, maka kita akan memperoleh yang namanya kode perusahaan. Kemudian ada username. Username ini ada 3 nanti Bapak Ibu. Yang pertama adalah operator sekolah, yang kedua itu adalah bendahara, yang ketiga adalah kepala sekolah. Ini tampilan dashboardnya. Jadi ketika kita berhasil login, ini saya contohkan login menggunakan akun operator.
Jadi kalau kita ingin melakukan pembayaran, pengecekan, atau pembelian, ini biasanya lewat dari role-nya operator dulu. Di sini bisa dilihat pada bagian transaksi non tunai, kemudian di sini ada bagian pembayaran. Nah, Bapak Ibu bisa dilihat di sini ada Sipla, ada BPJS juga kalau ada mengadakan BPJS ketenagaan ya Bapak Ibu. Kemudian ada PLN, jadi bisa bayar rekening listrik melewati CMS Bapak Ibu. Saya contohkan yang Sipla. Ketika kita ingin melakukan pembayaran Sipla kita, ini cukup diklik create. Lalu nanti masukkan, pastikan rekening debitnya itu adalah nama sekolah kita Bapak Ibu. Kemudian kode customernya adalah nomor rekening ketika muncul kita ingin melakukan pembayaran di Sipla. Ketika kita klik pencarian ini, gambar loop, maka akan muncul nama sekolah, keterangan ini adalah kode pada pesan serah terima ya Bapak Ibu. Kemudian ada nominal. Dan nominal ini umumnya pasti sama dengan ada yang di Sipla Bapak Ibu. Lalu kita klik proses. Nah, akan muncul seperti ini. Berarti untuk role-nya operator ini sudah menginputkan. Jadi untuk menerima yang kita input atau yang kita approve, itu kita buka dulu akun bendahara. Ketika kita buka akun bendahara, pada bagian data transaksi Sipla, tinggal diklik approve aja. Maka dia akan melanjut ke approve yang berikutnya adalah kepala sekolah. Ini contoh approve ketiga pada kepala sekolah. Nah, ketika kita ingin klik approve, maka akan muncul masukkan OTP. Kode OTP itu akan otomatis masuk ke dalam nomor HP kepala sekolah Bapak Ibu yang didaftarkan waktu aktivasi CMS. Nanti tunggu sekitar 15 menit, itu paling lama 15 menit, biasanya cepat tuh Bapak Ibu. Langsung klik proses OTP. Pada proses pengiriman OTP ke nomor HP, pastikan ada pulsa di HP kepala sekolahnya. Oke, ketika muncul notifikasi transaksi berhasil, selanjutnya akan dilakukan proses pembayaran, kita klik OK. Maka akan muncul sukses. Nah, ini tampilannya Bapak Ibu, bahwa pembelanjaan Sipla kita itu sudah kita setor atau kita bayar melalui CMS atau non tunai. Jadi bisa kita cetak di sini Bapak Ibu. Di sini ada keterangannya, kode pembayaran, kemudian total transaksi, dan statusnya sukses atau tidak gitu ya. Tapi ini kan tandanya sudah sukses ya Bapak Ibu. Nah, ini tampilan dari bukti transaksi Sipla. Nah, ini juga kita masukkan ke dalam laporan kita Bapak Ibu. Laporan di laporan bendahara atau bukti transaksi kita melakukan pembayaran. Di sini ketika saya buka lagi Siplahnya toko ladang, maka akan muncul berkas-berkas transaksi yang telah kita lakukan. Nanti muncul invoice, tinggal kita download aja semuanya lagi sekalian dengan bukti bayar tadi. Cukup itu saja, itu sudah cukup Bapak Ibu. Jadi sudah selesai tanpa harus kita bayar atau setor secara tunai gitu. Jadi bagaimana nanti dengan di Arkas? Nah, kalau di Arkas itu sebenarnya ketika kita centang belanja Sipla, maka dia akan muncul di bawahnya itu kegiatan yang kita belanja. Tapi mohon maaf, ini saya buat videonya keduluan saya untuk BKU, baru saya buat video, saya lupa buat video terkait dengan pembelanjaan CMS. Ya, hasilnya hanya bisa tampilkan seperti ini Bapak Ibu. Jadi nanti ketika masukkan centang ini tidak muncul di bawahnya, maka boleh secara input manual ya Bapak Ibu. Masukkan tanggal transaksi, jenis transaksinya. Nah, jenis transaksinya pastikan itu adalah non tunai. Kalau lewat CMS, kalau transfer antar bank itu termasuk dalam kegiatan non tunai Bapak Ibu, kecuali duit dana bos sekolah Bapak Ibu tarik keluar, kemudian belanja Siplahnya cash, walaupun istilahnya Bapak transfer melalui bank lainnya, itu sama dengan tunai Bapak Ibu, karena duitnya sudah ditarik sebelumnya di bank rekening sekolah. Dan kalau kita dari rekening sekolah tidak kita tarik anggarannya dari rekening sekolah langsung menuju ke mitra Siplanya, maka itu masuk dalam
jenis transaksi non tunai. Jadi ini tampilannya Bapak Ibu, detail pembelanjaan, dan di sini ada mitra siplahnya, nomor invoice, dan kegiatan apa saja. Lalu bagi sekolah Bapak Ibu yang ingin aktivasi CMS-nya, CMS sekolahnya, itu cukup menyediakan beberapa dokumen dipersiapkan, yaitu surat permohonan pembuatan CMS, kemudian fotokopi KTP kepala sekolah dan bendahara, kemudian fotokopi KK kepala sekolah dan bendahara, fotokopi NPWP kepala sekolah dan bendahara, fotokopi NPWP sekolah, dan SK sekolah. Lalu setelah bahan itu kita siapkan untuk wilayah Kabupaten Kampar, itu untuk jenjang SD dan SMP, kita bisa mendaftarkan atau mengaktifkan CMS sekolah kita melalui Bank Riau Kepri Syariah cabang Bangkinang di Jalan Profesor Muhammad Yamin. Atau ada juga di KCP Flamboyan, Petapahan, dan Lipat Kain. Jadi kunjungi saja CS bagian CMS, nanti akan dibantu untuk aktivasi CMS sekolah Bapak Ibu. Baik, demikian video saya terkait dengan pemanfaatan CMS bagi satuan pendidikan. Saya Irfan Andi Ghafur. Jangan lupa Bapak Ibu untuk selalu melihat video pada channel saya terkait dengan pengelolaan dana BOSP atau video lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.